Video yang akan kalian tonton ini adalah versi dari Revina, di mana di sini kita hanya ingin memfasilitasi Revina untuk mengungkapkan apa yang dia ingin ungkapkan. Dan pada kesempatan ini juga kami selaku tim sudah berusaha untuk mengundang pihak yang bersangkutan untuk juga diundang ke program ini. Apa yang terjadi di lo sampai lo punya pengalaman seperti itu? Kenapa nggak lapor-lapor polisi? Kenapa prosesnya masih sangat lambat? Oke, dan selanjutnya lu tuh katanya dikenal sebagai Miss Nyinyir karena lu tuh aktif di sosial media. Gue sih lebih bilangnya lu berani speak up lah ya di sosial media. Lu tuh berani menyinggung atau membicarakan hal-hal yang orang lain nggak ngomongin gitu. Tapi emang iya lu disebut Miss Nyinyir gitu. Singkat gue ya, terakhir gue bikin video itu 2 tahun lalu, bikin video tentang nyinyir-nyinyir kayak gitu. Terus setelah 2 tahun itu gue ngomongin tentang feminism, sexual health, gue ngomongin mental health, gue ngomongin finance, gue juga bikin hukum dan segala macam. Jadi kalau misalkan masih ada media yang nyebut gue Miss Nyinyir dan segala macam, mungkin harus riset lagi sih. Oke, dan kenapa lu berubah jadi dari yang tadinya nyinyir kemudian lu mulai menyuarakan sexual health, feminism atau apa itu? Gue viral pertama kali itu gara-gara mantan. Terus waktu itu ngomongin mantan yang gue nggak pernah expect kalau itu tiba-tiba blow up segitu, dapat segitu gedenya lah. Terus itu kan request semua ya, kayak followers pasti request, dan waktu itu kayak I was request trying apa? Klarifikasi yang gitu-gitu? Request kayak nyinyirin yang ini dong kak, nyinyirin ini kayak gitu kan. Dan waktu itu ya I tried to riding the wave aja. Gitu. Riding the wave supaya lu mendapat followers kah atau apa? Karena riding the wave kan berarti lu riding the wave kayak the money is really good. Ya kan, terus kayak followers dan segala macam. Tapi lama-lama exhausting, kayak this is not me. Kayak I'm smarter than this, gitu-gitu kan, mikir kayak gitu. Ya udah akhirnya stop, dan waktu stop pun juga ngomong pamit kalau gue akan stop ngomongin ini itu, gue mau bikin konten ini, either you unfollow me or what, ya udah terserah gitu. Dan memang signifikan banget penurunan followersnya. Orang pada unfollow? Jadi orang Indonesia dia tertarik Revina yang nyinyirin ABC gitu? Jadi pada akhirnya ya waktu gue ngomongin sexual health ya lama-lama kan ke filter sendiri sih, jadi ya mungkin menurut gue waktu itu segmentasi targetnya C gitu-gitu sekarang udah lumayan, udah mulai teredukasi lah followers gue. Tapi berarti lo mengakui bahwa dulu lu nyinyir itu adalah sebuah konten gitu ya? Iya. Bukan memang lu pengen nyinyirin si A, B, C dan segala macam. Emang sebuah konten kok, dan emang waktu itu cari duitnya di situ. Karena cari duit itu dalam artian ketika lo riding the wave, lo dapat traffic, kemudian endorsement itu banyak dari online shop seperti itu. Kayak gitu. Dan itu proven ya? Proven. Dan tapi lo menyadari bahwa ketika lo menyinggung si A, si B, si C, orang tersebut bisa aja ibaratnya menyerang lo balik ataupun mungkin ngelaporin lo atau segala macam, lo aware akan itu nggak? First thing first, gue anak hukum, jadi gue tahu apa yang gue lakukan di sosial media. Jadi waktu bikin konten video nyinyir, gue tidak pernah menyebut merek, nyebut identitas, nyebut apapun. Jadi siapapun yang ngerasa, siapapun yang mau interpretasikan itu bebas gitu. Kalaupun mau dilaporin ke polisi ya pertanyaannya apakah pencemaran nama baik siapa nih yang gue cemarin gitu. Udah kayak gitu sih. Menarik. Karena gue di sini kan selalu netral, dan gue ini justru belajar dari orang lain. Karena gue orang yang ya udahlah gitu. Maksudnya gue bukan tipe orang yang speak up untuk yang apapun itu lah. Biasanya gue cenderung ya seperti mayoritas orang Indonesia pada umumnya kan, dia ya udahlah gitu kan, orang Indonesia kan seperti itu. Dan lu berani untuk speak up kayak gitu. Tapi lu sendiri banyak yang mendukung nggak karena lu menyuarakan yang kayak gitu-gitu, speak up? Gue sadar nggak akan ada yang 100% ngedukung gue sih gitu kan. Misalkan gue ngomongin tentang sexual health, menurut gue free sex itu nggak ada masalah. Itu pandangan lu seperti itu. Terus nggak ada masalah, karena untuk masalah dosa bukan urusan gue. Tapi asal lo pakai pengaman, terus lo sadar apa resiko yang lo lakuin, terus kalau misalnya lo kena PMS, penyakit menular seksual, terus lo hamil di luar nikah, ya pastikan lo bisa nanggung resikonya gitu, dan lo bisa bertanggung jawab atas semua itu. Jadi selama
bisa bertanggung jawab, ya menurut gue nggak ada masalah. Dan nggak semua orang bisa terima itu dong, pasti kayak ini namanya budaya timur dan segala macam and so on. Gitu. Dan lu berarti tipe orang yang sudah biasa banget mendapatkan negatif komen dan segala macam karena lu speak up kayak gitu ya? Iya, udah biasa banget sih, kayak menurut gue ngasih pendidikan ke orang, ngasih edukasi ke orang, nggak semuanya bisa nerima. Tapi itu apakah gini, edukasi yang lu ambil itu kan sesuatu yang tidak semua orang bisa menerima kan? Karena kan lu men-challenge apa yang sudah menjadi tradisi orang Indonesia cukup lama ibaratnya gitu. Kayak misalnya tadi barusan lu bilang lu ngomongin tentang free sex, bahwa pandangan lu free sex itu baik-baik saja dan segala macam. Apakah itu part dari strategi? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Soalnya menurut gue kehidupan private itu nggak seharusnya dicampuri sama orang lain. Lo mau agama apapun bukan urusan gue gitu kan. Menurut lo dosa juga bukan urusan gue. As long as lo bisa tanggung jawab sama apa yang lo pilih. I see. Udah segitu doang. Dan dengan lo membahas seperti ini, apakah lo mendapatkan traffic banyak di sosial media? Karena lu kan pasti banyak orang yang komen atau nge-tag temennya, lu tau kan kayak Instagram kayak gitu kan? Traffic biasa aja sih, karena bahasan gue cukup berat kan. Kayak gue ngomongin mental health, nggak semua orang aware. Gue ngomongin tentang sexual health juga nggak semua orang aware. Ngomongin finance juga nggak semua orang pengen kaya gitu kan. Jadi traffic biasa-biasa aja. Dan kenapa akhirnya lu switch ngomongin yang berat? Kenapa lu misalnya kan tadi dari nyinyir, kenapa lu nggak jadi beauty vlogger misalnya gitu, atau lu menjadi dance cover atau apa, kan ibaratnya lu bisa memilih kan untuk yang lain. Kenapa lu memilih untuk menyuarakan ini? Gue nggak bilang ini salah atau benar, gue cuma out of curiosity gitu. Kenapa nggak dance cover? Karena gue nggak bisa ngedance. Kenapa gue nggak jadi beauty vlogger? Karena gue ngerasa gue nggak cakep-cakep amat. Terus kalau masalah kenapa gue ngomongin yang berat, bukan bragging ya ini, kayak I read so many books gitu. Emang salah satu hobi gue suka baca. Terus kalau ilmu buat gue sendiri, kesannya menurut gue egois banget, dan menurut gue kesel banget ngomong sama orang bego gitu. Kayak gila, lu umur 17 tahun udah menikah misalkan, tapi pada akhirnya anak lu gak bisa sekolah, akhirnya nge-DM gue boleh minta uang susu dan segala macam. Kayak ada yang minta uang susu kalau deh. Kayak kenapa gitu. Jadi menurut gue harus aware dulu, nikah itu harus kayak gimana, idealnya seperti apa, kayak gitu aja sih. Tapi lu pernah nggak mendapat komentar, lu kan ngomongin hal yang berat, sedangkan sekarang orang tuh suka bilang kayak gini, lu kan bukan pakarnya, lu nggak usah ngomong, lu kalau lu belum masternya kan, kayak gitu kan. Lu pernah nggak mendapatkan komentar seperti itu, bahwa kayak lu siapa sih lu berani ngomongin tentang misalnya finance, tentang A B C gitu? Ada nggak? Sering sih. Dan tanggapan lu gimana kalau kayak gitu? Tanggapan gue sih biasa aja, karena memang orang yang tidak terliterasi dengan baik akan melihat siapa yang ngomong, bukan kontennya. Akan melihat siapa yang ngomong, bukan kontennya. Jadi kalau misalkan lo ngerti meskipun dan lo berpengalaman pun, tapi kalau misalkan lo bukan pakarnya, lo akan dianggap bukan orang yang pantas untuk ngomongin hal itu kan. Kan? Orang kadang-kadang berpikiran seperti itu ya. Ya menurut gue itu bukan orang yang terliterasi dengan baik sih. Soalnya yang harus dikritisi adalah kontennya, apa yang diomongin. Yang harus diriset dengan baik itu adalah kontennya gitu. Apakah ini bener pun harus dibukti secara ilmiah. Kalau baik dan buruk kan kita bisa ngelihat itu tergantung moral. Kalau bener dan salah bisa kita cek secara ilmiah. Ya udah gitu aja sih. Tapi pernah nggak lu misalnya men-share sesuatu dan ternyata orang menganggap itu, salah nih lo gitu? Banyak. Dan kalau memang misalnya nih, ketika lu men-share sesuatu dan ternyata ada kesalahan, lu gue nggak akan take down. Gue nggak akan take down, gue tapi akan ngaku kalau gue salah. Dan akan berterima kasih sama orang yang bisa buktiin kalau itu salah gitu. Ya, that's a good point sebenarnya. Rata-rata yang follow Instagram lo apa setelah lu ngomongin? Karena gini, kalau sosial media apalagi cewek gitu ya, kebanyakan yang follow cowok. Tapi ketika lo berubah menjadi mengedukasi dan segala macam, rata-rata follower sekarang cewek, cowok atau gimana? Gue masih di 63% cewek. Banyak cewek yang masih cewek. Rata-rata mereka follow lo tau nggak kira-kira karena apa? Mostly karena gue ngomongin tentang feminism. Karena gue ngomongin tubuh itu otoritas kita, nggak ada satupun orang yang bisa ngomong kayak gitu. Jadi mostly ya cewek-cewek ngerasa disuarain sih. Dan podcast gue kan juga ngomongin tentang yang galau-galau gitu-gitu kan. Ya udah, jadi
mungkin cowok nggak relate sama omongan gue yang galau, ngomongin tentang badan dan segala macam. Oke. Dan feminisme sendiri di Indonesia nggak semua orang bisa menerima ya? Betul. Betul nggak? Rata-rata kenapa mereka? Karena nganggep manusia perempuan itu adalah makhluk nomor 2 aja sih, atau ngerasa kayak ajarannya mereka selama ini sudah cukup memuliakan perempuan gitu. Oke. Ya menurut gue feminisme nggak akan bisa diterima selama masih ada yang namanya pengistimewaan gender lain gitu. Laki-laki nggak boleh nyinyir, laki-laki jangan cukur alis. Perempuan harus kurus, harus ini dan segala macam ya. Selama itu masih ada pun, ya feminisme nggak akan bisa diterima. Oke, jadi lu menyadari betul bahwa lu dengan memilih topik-topik edukasi tertentu, lu tuh dalam tanda kutip melawan arus ibaratnya kan kayak gitu kan? Iya, kayak siapapun yang ngomongin tentang sesuatu hal yang kayak menyuarakan kaum marginal lah misalkan, ya kan susah gitu. And I'm fine with that. Oke, jadi lu adalah tipe orang yang, apakah lu adalah tipe orang yang ingin mengubah dunia? Atau ada orang yang mengalir aja udah? Ngubah enggak, tapi gue percaya gue nggak mau mati, tapi gue kerasa kayak gue pinter sendiri atau gue menyelamatkan diri gue sendiri. Seenggaknya adik gue dulu deh, adik gue kan perempuan masih umur 17 tahun. Seenggaknya dia harus sadar tentang dia perempuan, dia nggak boleh minta sama laki-laki doang. Dia harus sadar sama kesehatan reproduksinya, dia harus sadar mau ke mana-mana kayak gitu. Adik gue dulu deh. Untuk masalah followers gue terinfluence apa enggak, ya udah gitu. Ini cukup menarik karena lu tipe orang yang speak up dan mengkritisi sesuatu. I think it's very interesting. Oke, dan kayaknya beberapa hari ini lu kembali, kalau dari sisi sosial media gue sebutnya lu menjadi trending lagi ya. Karena kayaknya kalian semua, gue nggak perlu menceritakan, udah tahu lah ya yang sedang terjadi karena dibahas di mana-mana juga gitu. Oke, gue sebagai awam nih, awal mulanya gimana sih, ceritain ke gue dulu dari perspektifnya Revina. Jadi si beliau ini, you know who, dia nge-DM gue gitu, terus kayak ya basa-basi lah kayak halo mau ngajak collab dan segala macam gitu. Dan gue akan nanggepinnya dengan sopan kan, kayak oh iya mau collab tentang apa nih, kita mau ngebahas apa dan segala macam. Oh katanya beliau sih kayak mau ngebahas tentang kehidupan gue sehari-hari. Oke, tapi sorry gue potong. Lu memang biasa menerima kolaborasi segala macam, lu sangat open terhadap itu ya? Tergantung konten. Jadi gue selalu tanya dulu kontennya yang mau dibikin apakah sesuai dengan brandingan gue apa enggak. Jadi nggak mungkin tiba-tiba gue diajak collab terus ternyata collabnya misalkan challenge samyang gitu. Lu nggak suka? Enggak. Atau kayak kurang smart apa? Enggak, maksud gue satu, kenapa challenge samyang gitu loh, ini cuman makan pedas gitu kan, atau seblak level 5 terus enggak gitu. Maksudnya gue gak mau nyari duit tapi nyakitin diri gue sendiri gitu kan. Seblak level 5 pedas banget kan. Iya gitu. Kayak gak nyari viewers sampai kayak gitunya sih gue. Tergantung konten, ini pertanyaan ya, tergantung konten atau tergantung siapa yang ngajak? Tergantung konten. Jadi even misalnya lu punya seseorang yang you look up to, dia ngajakin collab tapi samyang gitu misalnya. Contoh Deddy Corbuzier gitu misalnya. Gue respect sama dia. Enggak sih. Tetap lu akan nggak mau. Jadi it's based on konten ya. Oke, jadi lanjut. Lu di DM. Terus gue ngecek Instagramnya dia, terus ada tulisan di bio-nya gitu kan, dokter psikologi. Gue tertarik dong. Terus ya udah diajak collab dan gue tanya collabnya tentang apa. Ternyata collabnya tentang kehidupan gue sehari-hari gitu-gitu. Terus gue mengiyakan kan. Gue mengiyakan karena terus gue cek juga kontennya dia di Instagram gitu. Ternyata tentang motivasi gitu-gitu. Terus di bio-nya tuh tulisannya dokter psikologi. Terus kayak menurut gue menarik karena gue juga banyak baca tentang itu kan. Jadi ya udah, everything was fine. Tunggu, gue stop dulu. Gue bertanya boleh ya? Gue bertanya. Jadi konten tentang kehidupan lu sehari-hari itu membuat lu berkata iya atas ajakannya orang ini. Karena menurut lu konten sehari-hari lu menarik. Enggak juga sih. Kebiasaan gue tidur doang gitu di rumah.
tidur, makan, udah. Cuman maksud gue basicnya dia kan adalah dokter psikologi gitu kan. Jadi mungkin bisa dig a little bit deeper daripada akun-akun gosip gitu kan, yang cuma kayak Revina hari ini ngapain aja, hari ini kesibukannya apa aja gitu-gitu kan. Kenapa bisa dikenal jadi Miss Nyinyir kayak gitu-gitu. Jadi you found this person interesting juga karena dia punya at the first time. Iya, karena dia punya certain background gitu. Kemudian jadi collab? Enggak. Kenapa tidak jadi? Jadi waktu gue sudah mengiyakan gitu, malamnya beliau ini upload sesuatu tentang degrading LGBT gitu. Gue nggak ada masalah kalau misalkan dia kontra sama LGBT. Tapi pertanyaan gue adalah waktu itu kakak support LGBT, terus jawaban beliau adalah ini lu nge-DM dia? Iya, nge-DM beliau, kakak support LGBT nggak gitu. Terus jawaban dia itu adalah enggak lah, gue nggak support, emang itu postan aku tuh bukan yang nyindir ya kayak gitu dan segala macam. Terus dia ngomong LGBT bisa disembuhkan. Terus gue kayak terus satu menurut gue janggal banget, akhirnya gue langsung skak aja. LGBT kan bukan penyakit, kok bisa disembuhin? Terus dia bilang, iya bisa kok, bisa disembuhin, ada beberapa orang yang bisa sembuh karena gue, bipolar juga bisa sembuh karena gue. Terus gue langsung kayak, wow, dua, satu dia anggap LGBT penyakit, dua dia bisa bilang bipolar bisa disembuhkan. Yang padahal bipolar itu masalahnya kan sama chemical di otak, jadi there is no way lo bisa sembuhin itu, yang bisa tuh lo represi aja gitu, lo kurangin dan segala macam. Ya udah, terus akhirnya di situ gue mulai sanksi kan sama dia. Terus gue tanyain lisensinya, sama beliau tuh kayak berkelit gitu, kayak ke arah kiri kanan gitu loh jawabannya, yang LGBT luka masa janin lah atau apa dan segala macam. Terus dari situ jadi lu chat panjang nih dengan orang ini, maksudnya terus berkomunikasi membahas tentang yang LGBT dan segala macam. LGBT-nya sebentar doang. Bipolarnya cuman kayak, bipolar kan nggak bisa disembuhin. Terus gue tanya, lo yakin nih lo psikolog gitu? Terus nggak dijawab. Kakak boleh minta lisensinya nggak dijawab lagi, tapi malah muter-muter terus omongannya. Terus gue tanya lagi, kak boleh nggak minta surat izin prakteknya? Nggak dikasih juga. Oh, lu chat seperti itu? Minta izin praktek. Terus gue mulai tanya lagi nih, are you sure you're a psychologist? Terus dia nggak jawab juga. Akhirnya ya inisiatif aja gue kayak cek di website HIMSI. Sorry, gue potong di situ. Pada saat lu chat dan mempertanyakan lisensi psikologinya dan sebagainya, itu private ya waktu itu, public belum? Oh iya, private, public belum. Belum trending lah ibaratnya. Ini. Terus lanjut. Terus akhirnya gue cek di website HIMSI, gue cari namanya berkali-kali nggak ada. Terus gue cari juga track recordnya di Google. Yang keluar itu dia S1-nya manajemen, S2-nya manajemen, terus S3-nya psikologi. Yang menurut gue itu ada dua hal yang sangat aneh gitu kan. Kayak satu, dia nggak terdaftar di HIMSI, berarti dia nggak punya lisensi. Terus S3-nya dia psikologi, yang berarti dia itu memang nggak punya izin apapun untuk praktek, dan dia nggak bisa dibilang psikolog. Terus akhirnya gue chat sama dia lagi, kak gue udah cari nih nama lo di HIMSI dan segala macam, lo tuh kok nggak terdaftar ya? Jawabannya muter-muter lagi tapi terus dibalas. Terus gue skak, lo beneran dokter bukan nih gitu. Soalnya kok bisa dokter S3 dan segala macam, boleh minta ijazah nggak mau dikasih. Terus dia bilang, percuma saya ngomong sama kamu, soalnya kalau kamu udah nggak suka sama saya tuh saya mau ngomong apapun nggak bikin kamu percaya. Terus gue kayak, gimana caranya gue nggak suka sama lo, ketemu belum? Gue cuma mempertanyakan kredibilitas lo gitu. Kayak kasih validasi aja sih kalau emang lo beneran dokter gitu kan. Terus gue tekan terus gitu untuk ngasih ijazah. Tapi ijazah yang dikasih itu cuman ijazah tapi di blur semua, cuma nama doang, nama. Jadi kayak nomor induk mahasiswa di blur, tanggal kelulusan di blur, semuanya Universitasnya di blur. Universitasnya ada, tapi semuanya di blur, cuma nama sama nama universitas. Namanya ada. Namanya beliau, cuman ya itu semuanya di blur. Dan gitu. Lanjut dulu. Terus
gue di situ mulai kenapa sih semuanya di blur. Akhirnya dengan tingkat kekepoan gue yang cukup tinggi, gue cari di website Dikti dan segala macam, suruh teman-teman yang emang kerja di Kemenristek Dikti untuk ngecek si orang ini. Dan gue menemukan hal yang janggal banget menurut gue. Jadi si beliau ini S3-nya tahun 2012. S3 psikologinya 2012. S1 psikologinya tahun 2013. Make sense gak menurut lo? Oh, jadi yang lo lihat dia S3 dulu baru S1 gitu. Make sense gak menurut lo? Ya kayak gitu. Jadi kayak menurut gue, wah ini kenapa nih gitu. Gue udah bingung, terus gue lihat tanggal kelulusannya. Tanggal kelulusan S3 sama S1-nya itu cuman beda 2 bulan, Oktober dan Desember. Menurut gue kayak wow, ini sepinter apa sampai bisa barengan, kalaupun itu mungkin barengan gitu ya, S3 dan S1 dilakukan, tapi disertasi sama skripsi jadi satu. Itu menurut lo berat banget untuk dilakukan? Berat banget sih gitu kan. Terus ya udah, akhirnya gue tanya sama dia, gue minta disertasi lo apa sih gitu, boleh minta nggak? Dia tetap bilang lo tuh udah benci sama gue. Jadi lo tuh memang sedetail itu lo mencari informasi itu ya pada saat everything itu. Sih. At everything. Memang lo tuh seperti itu. In general, bukan tentang ngomongin tentang beliau lah. In general in life. Ya memang lo seperti itu ya. Iya. Lanjut. It's okay. Terus. Gue jadi kayak ngeri gitu, soalnya gue ngerasa gue orangnya cukup deduktif gitu kan, jadi kayak agak creepy jadinya. Tapi nggak apa-apa sih, lanjut dulu. Terus ya udah akhirnya gue cek disertasi nggak mau dikasih juga, gue cek riwayat penelitiannya. Untuk seorang dokter yang harusnya punya banyak penelitian, minimal 4 atau 5, dia nggak punya riwayat penelitian. Gue cari skripsinya juga nggak ada. Terus ya udah gue tanya lagi, gue tekan-tekan, dia akhirnya ngasih akhirnya dia ngasih disertasinya dia. Cuman dia memberikan ada. Dia memberikan foto disertasinya dia. Cuman menurut gue bikin gue sanksi lagi. Soalnya disertasinya itu covernya tuh 1 jelek banget, 2 bukan hardcover, 3 itu cuma kayak kertas buffalo aja, dan ya kualitasnya nggak sesuai sama standar pendidikan lah. Gitu. Terus gue bilang, ini ada masalah apa nih? Akhirnya gue tekan terus, akhirnya itu udah mulai emosi kan, karena diputer-puter, gue dituduh benci sama beliau dan segala macam. Akhirnya terus gue bilang, oh berarti lo palsu ya gitu. Yaudah deh, kirim sertifikat lo aja deh, lo tersertifikasi nggak sih sebagai hipnoterapi atau psikoterapis dan segala macam. Nggak mau dikirim-kirim. Gue cek juga websitenya dia, ternyata si beliau ini pernah bikin pelatihan hipnoterapi. Tapi pelatihan hipnoterapi itu masalah mental ya, tapi tuh iming-imingan prospek pekerjaannya tuh kayak MLM. Jadi kayak bayangin dalam 1 hari ketemu 1 orang harganya 500.000. Kalau dalam 1 hari bisa berapa orang, berapa juta sebulan. Kan gak boleh gitu dong. Kayak dokter pun gak boleh diiming-imingin duit, apalagi psikolog, hipnoterapis dan segala macam yang masalahnya sama mental. Terus gue tanya lagi sama dia masalah itu, dia juga nggak mau klarifikasi, dia bilang nggak relevan lah apa dan segala macam. Menurut gue ada relevansinya. Terus di situ gue kesel, terus gue ngerasa ini orang centang biru, followersnya militan banget, terus yang ikut terapinya dia juga banyak banget. Kalau gue nggak speak up, banyak orang yang mental health-nya akan ditangani sama orang yang nggak berlisensi, dan menurut gue itu fucked up. Jadi udah gue blow up deh 1 persatu. Jadi memang lu yang memulai dulu untuk membeberkan lah, gue bilangnya ya, ke publik bahwa ini orang seperti ini gitu. Terus ini selalu berujung dengan 2. Lu dianggap kurang kerjaan atau lu dianggap pahlawan untuk certain people. Yes. Itu yang terjadi. So far kondisinya kayak gimana kalau menurut lo? So far akun-akun sih banyak yang berterima kasih sama gue ya, karena ternyata banyak banget yang mau ikut terapinya dia tapi nggak jadi. Terus ada karena lu memblow up gitu maksudnya. Terus ada yang ternyata nyadarin mereka tuh nggak se-aware itu sama mental health gitu. Ternyata mereka nggak ngerti kalau misalkan psikolog itu harus punya lisensi ini, surat izin prakteknya masih berlaku apa enggak. Terus hipnoterapi itu harus tersertifikasi dengan baik dan enggak gitu, lembaga yang mengeluarkan harus kayak gimana. Jadi
Tapi yang ngomong gue kurang kerjaan juga banyak banget sih, jadi kayak Revina ngapain sih gitu, Revina mah mantannya ini doang gitu. Karena lu memang dulunya punya branding seperti itu, sehingga ketika lu melakukan hal seperti ini orang akan merelate terhadap ini memang ngapain dengerin Revina sih gitu. Paling nyari sensasi lagi, but that's okay, karena menurut gue orang-orang yang kayak gitu gak mengkritisi kontennya, mengkritisi gue nya, nggak ada masalah. Oke. Dan kemudian sepertinya setelah kamu memblow up itu banyak orang-orang yang merasa sama yang lo alami gitu ya. Kayak dia merasa tidak berhasil atau gimana sih? Yang sekarang jadi heboh, banyak artis A mengalami ini, orang A mengalami ini juga gitu. Itu mulainya dari mana? Jadi untuk masalah sertifikasi, lisensi dan segala macam, itu setahun lalu sudah ada yang sempat ngebahas. Cuman karena followersnya dikit. Sertifikasinya orang ini? Iya, sertifikasinya si orang ini tuh sudah ada yang ngebahas. Cuman mungkin karena waktu itu followersnya dikit dan segala macam, jadi kayak ketutup gitu. Dan fans militannya si orang ini kan nyerang mulu gitu kan. Dan energi untuk nyerang haters itu kan capek ya. Jadi akhirnya kasusnya tertutup dengan sendirinya lah. Hilang lah ya. Hilang. Terus waktu gue nge-blow up ini ternyata banyak banget yang mengalami kejadian-kejadian yang nggak mengenakan gitu. Ya, salah satunya kayak di Sepik, lo ngerti kan, kayak di Sepik manis-manis gitu. Terus ada juga yang ditawarin terapi private gitu. Ada yang ditawarin terapi private tapi ternyata dilecehkan. Terus ada juga yang katanya diperkosa dan segala macam. Oleh orang tersebut? Oleh orang tersebut. Terus ada beberapa juga yang kayak dimanipulasi untuk suruh ngebayangin bokapnya, suruh ngebayangin suaminya dan segala macam. Ya menurut gue, terus gue kaget, ini mulai dari lisensi doang. Cuman mau nge-blow up, kalau ini nggak punya lisensi, kenapa tiba-tiba jadi merembet kayak snowballing gitu? Dan orang-orang tersebut itu cerita ke elu via DM atau gimana? Via DM. Via DM. Jadi waktu gue nge-blow up kita sebut aja A ya. Biar nggak ribet nih, kita sebut A. Waktu gue nge-blow up si A, orang-orang kan gue bilang, makanya share, please aware sama mental illness dan segala macam. Akhirnya banyak banget tuh yang nge-share, termasuk influencer yang punya masa cukup besar. Akhirnya itu kesebar banyak banget, DM gue rame. Terus gue ngeliatin satu persatu gitu kan. Mungkin ada juga yang pernah neliti menurut gue. Terus gue sempet ngeliat satu yang dia itu ada bukti-buktinya dengan jelas bahwa si A ini pernah melecehkan dia. Jadi kayak diajak terapi ke kamar, dikasih gratis, diiming-imingin, ya udahlah lo kalau misalnya mau terapi gratis aja, lo punya masalah apa gue bisa sembuhin lo. Nah terus tiba-tiba dipeluk, kayak kamu bayangin ini ayah kamu ya, ini bayangin kalau ayah kamu tuh ada lagi buat kamu, sayang lagi sama kamu, gitu-gitu. Terus yaudah si perempuan ini, si korban pertama ini kayak nangis-nangis dan segala macam, curhat dan apa, tapi tiba-tiba disentuh bagian-bagian yang tidak harusnya disentuh. Dan itu dia menyertakan buktinya gitu ke lo. Dan lu blow up itu juga ke sosial media? Gue tanya dulu sama korban, ini boleh di share nggak? Terus dia bilang please share kak, soalnya kalau misalnya kakak nggak share banyak korban yang berjatuhan. Gue share satu kali, terus tiba-tiba itu jadi snowballing. Ternyata banyak banget korban yang akhirnya nge-DM gue, akhirnya ngechat manajer gue, terus email dan segala macam. Itu ngasih gue chat-chat yang menurut gue ini yakin manusia nih si A nih, karena banyak banget yang dilecehkan, ada satu perempuan yang dia itu dapat perlakuan KDRT dari suaminya. Lalu dia datang untuk terapi, terus dikasih tahu, yaudah ntar kalau misalkan kamu belum puas kita terapi aja, terapinya kesini. Ternyata waktu terapi disuruh tiduran sambil ceweknya nangis-nangis dan segala macam, dilecehkan di ruang private. Dan itu lu share juga di sosial media? Gua share. Dan akhirnya banyak yang gua share, dan itu semua atas persetujuan korban. Banyak support nggak setelah lu men-share ini segala macam? Banyak sih, banyak. Soalnya
Satu, gue speak up buat korban, buat perempuan. Kalaupun ada yang ngerasa ini gue cuma nyari sensasi dan segala macam bla bla bla, ya udah nggak ada masalah. Gue juga nggak ngerasa gue dapat untung sih. Tapi gini, lu sekarang posisinya adalah lu di depan mewakili orang-orang yang merasa dirinya jadi korban. Lu punya ketakutan nggak kalau ternyata informasi tersebut nggak benar, atau kita nggak ngerti kedepannya ternyata dia beneran legit punya segala sertifikasinya dan ini udah terlanjur terblow up, kebayang nggak maksudnya? Iya. Ada sih ternyata kalau misalnya ternyata korban ini bohong sama gue gitu kan. Terus ternyata korban tiba-tiba mengundurkan diri untuk jadi saksi gitu, nggak mau bersaksi, terus dan serangannya semua ke lu gitu. Serangannya pasti ke gue. Tapi takut ada. Tapi itu kayaknya worth to pay buat gue sih. Semua resiko yang gue lakuin itu worth to pay aja gitu. Karena at least kalaupun mereka bohong, ini pelecehan seksual nggak ada nih gitu. Seenggaknya gue udah ngebuka satu yang benar, bahwa si orang ini nggak punya lisensi. Dan kalaupun gue harus masuk penjara nih karena si korban-korban nggak mau bersaksi atau ternyata nggak benar dan segala macam, ya itu resiko yang gue harus bayar kan. Iya udah, jadi ya nothing tulus gitu. Masuk penjara tuh nothing tulus buat lo? Nothing tulus, karena menurut gue nggak ada satupun manusia yang merdeka sih. Kita udah terbelenggu dari awal, jadi ya nothing tulus menurut gue. Interesting. Jadi buat lo tidak apa-apa kalau seandainya ternyata ini kan we don't know, tapi kemudian orang-orang tersebut nggak memberitahukan informasi yang benar dan lu malah jadi penyebar informasi yang salah gitu. Itu resiko whistleblower sih. Dan gini, ini gue menanyakan pertanyaan semua orang ketika mendengar itu. Kenapa lu nggak cari aman aja? Kenapa lu nggak, ngerti nggak sih? Nggak diem aja gitu. Iya, kenapa lu nggak diem aja? Ada sometimes you have to speak up. Ada momen di mana lu, you remain silent gitu, which is better gitu. Balik lagi sih, gue punya adik di rumah gitu. Gue nggak mau suatu saat nanti gitu beberapa tahun lagi adik gue kemakan sama hal kayak beginian. Dan satu, dua, gue aware banget sama mental health. Karena I know how does it feel to get to sleep gitu. Lo mau tidur tapi lo dengerin suara-suara yang bilang that you're not worthy. Terus ada orang yang sedih. Terus ada orang yang ngambil kesempatan untuk kayak gitu loh. Lo nyari nafkah untuk ngebohongin orang. Dari mental health-nya gitu. Menurut gue ya parah banget. Gue mengerti point of view lo. Tapi kalau gue boleh tahu, motivasi lo apa? Kenapa lo pengen membela orang yang merasa jadi korban ini? Ya itu tadi gue bilang kan gue punya adik di rumah. Terus kalau misalkan dia bukan jadi korbannya si A nih, beberapa tahun dari sekarang mungkin dia jadi korban orang lain. Gue nggak mau sih. Jadi gue harus memang spread awareness tentang mental health. Terus gue tahu rasanya harus tidur, terus ada voices yang bikin lo nggak tidur gitu, yang bikin lo bilang kayak lo nggak berharga, lo nggak disayangin dan segala macam, lo nggak pantas bahagia. I know how does it feel. Tunggu, ini membuat gue jadi bertanya, apakah lo punya pengalaman yang serupa seperti itu, atau lu tadi mention tentang ade lu? Why? Kenapa kejadian-kejadian oleh si A ini lu merasa relate dengan kehidupan lu? Satu, karena si A ini menjual terapis, menjual tentang mental illness lah, yang dia bilang dia bisa di cure. Gue punya problem sama itu. Kayak gue tahu rasanya kayak self cutting itu the only way to make me feel better, self harming dan segala macam. Jadi lu pernah dalam fase itu melakukan itu? Gitu. Suicidal and so on gitu kan. Dan gue tuh nggak mau orang-orang yang punya mental illness ini, mental issue ini ditangani sama orang yang nggak berkredibilitas atau tidak berlisensi, nggak bertanggung jawab dan segala macam. Terus gue juga gue perempuan, adik gue perempuan, kakak gue perempuan.
kemungkinan kalau misalnya gue nikah dan akhirnya punya anak, mungkin jadi anak perempuan gitu, gue nggak mau mereka tumbuh terus mereka mikir kalau misalnya mereka jadi korban itu memalukan gitu, atau gue nggak mau punya anak yang akan jadi korban aja. Jadi gue pengen ngasih tahu ke semua orang yang pernah jadi korban pelecehan seksual bahwa kalau misalnya kita nggak speak up, kita akan selamanya dibungkam, terus kita yang dianggap bersalah karena pakaian kita, karena ignorance-nya kita. Tapi yang pelaku bisa hidup enak gitu, karena sampai hari ini pun si A masih hidupnya enak, masih kaya-kaya aja, masih bisa update Instastory, masih bisa makan dan segala macam. Gue ngerasa orang yang melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan nggak boleh hidup enak gitu. Jadi ya itu sih motivasi gue speak up. Dan sebelum semua ini terjadi, lo berarti memang tidak kenal dan tidak, apakah lo tahu tentang si A ini? Enggak sama sekali. So, jadi benar-benar enggak, tidak pernah mengerti rekam jejaknya atau apa gitu? Enggak. Sejauh mana lo mengkonfirmasi kebenaran testimoni orang-orang yang merasa jadi korban ini? Beberapa korban itu ngirimin bukti chat yang beneran ada namanya si A ini. Oke. Terus beberapa jam kemudian setelah gue blow up, atau beberapa menit kemudian setelah blow up, tiba-tiba chatnya di unsend. Jadi waktu mereka mau kirim gue lagi, chatnya si A ini udah nggak ada di apa sih, window chatnya mereka. Jadi di unsend, kayak mau menghilangkan jejak. Gue potong dulu, tolong perbaiki kalau saya salah. Tapi WhatsApp itu hanya bisa delete for everyone untuk chat-chat yang baru. Bukan, di DM. Oh, di DM itu di DM. bisa di unsend gitu maksudnya? Di DM kan di unsend. Tapi kalau di WhatsApp juga ada beberapa gitu yang ada tulisannya, tolong dihapus ya chat ini, soalnya nanti takut ketahuan panitia. Yang menurut gue nggak make sense kenapa panitia megang handphone pribadi lo gitu. Tapi ada beberapa korban yang nggak ngehapus gitu. Terus ada beberapa korban juga yang punya bukti bahwa namanya digunakan untuk booking room hotel. Namanya orang yang merasa jadi korban ini. Misalkan korbannya namanya B, namanya si B ini dipinjam sama si A untuk mendaftarkan room hotel. Alasan dipinjam karena takut panitia bingung kenapa ada 2 room yang namanya sama A gitu. Dan itu lo konfirmasi juga? Gue konfirmasi. Terus sampai pada akhirnya ada video si A lagi masturbasi. Dikirim ke lu? Dikirim ke gue. Kemudian? That's crazy, right? So ya udah, jadi menurut gue ya, kalau terus ketidakmampuan beliau untuk mengklarifikasi hal ini, menurut gue itu sudah jadi salah satu hal yang, kalau misalkan ini beneran pencemaran nama baik dan ini fitnah yang luar biasa menurut dia, nama baik gue nama baik lo tuh dipertaruhkan nih di sini. Kenapa lo nggak klarifikasi sedikit aja kalau misalnya lo bukan predator atau pelaku pelecehan seksual? Tapi nyatanya sampai sekarang beliau diem-diem aja gitu kan. Atau yang terakhir sama artis deh. Jadi artis ini pernah di DM sama dia tapi nggak pernah dibales. Terus artis ini tuh ketawa, haha gue juga pernah di DM. Ini kayak gitu. Nah si A ini nge-crop chatnya, terus dia dengan caption, cuman Allah yang bisa membela saya dan saya difitnah terus gitu-gitu. Chatnya di crop, padahal di atas-atasnya itu banyak chat yang kayak, kalau kamu mau curhat, WA saya ya, cantik banget, lagi ngapain, boleh ini nggak, boleh itu nggak, boleh ini nggak, boleh itu nggak. Kayak masalah beginian aja di crop. Terus mau validasi yang lain kayaknya nggak perlu validasi lagi gitu. Menurut gue ya, tapi kalau untuk di polisi pasti harus ada validasi. Jadi gue butuh korban-korban ini untuk berani speak up. Oke, gue mau tarik mundur sedikit ngomongin tentang your own experience. Mungkin ini personal, gue nggak maksa lo jawab. Tapi apa yang terjadi di lo sampai lo punya pengalaman seperti itu? Untuk apa yang terjadinya kayaknya gue nggak bisa cerita. Cuman gue punya beberapa kali suicidal tendencies gitu, sama self harming. Jadi gue juga kesusahan untuk tidur, kayak ya gue bilang gitu kan, those voices yang bilang gue kayak not worthy. Jadi gitu sih. Then what did you do? Lo apakah pada saat itu terjadi lo berkonsultasi pada profesional? Iya, of course. Gue emang lari ke profesional dan segala macam, dan emang minta obat penenang juga gitu. I got the point kenapa lo bisa speak up for them, karena
I think this case buat lo itu cukup personal mungkin ya. Cukup personal. Gue nggak bisa ngomong banyak lagi karena I get it why you do what you do. Kalau misalnya lo berada di satu frame, misalnya gue undang dua-duanya, lo bersedia hadir? Bersedia. Cuman gue nggak tahu apakah gue bisa ngontrol emosi ke beliau apa enggak. Okay. Soalnya gue cukup ekspresif dan eksplosif, gue sadar itu. Karena ini orang menurut gue udah keterlaluan banget. Gue takut nggak bisa ngomong baik-baik. Mungkin kayak 10-15 menit gue masih bisa lah ya. Terus kalau tiba-tiba ketampol, takut banget kan gitu. Ya kayak nggak deh gitu. You wanna say something di segmen gue ini? Gue punya banyak banget tekanan dari sosial media sama orang-orang ya. Kayak laporin lah ke polisi gitu. Laporin ngapain sih lo kayak keluar terus di media sosial. Satu, media sosial adalah salah satu platform paling gampang untuk spread awareness, untuk spreading this, kayak lo pun sendiri tahu gitu meskipun kita nggak pernah kenal. Dua, kenapa nggak lapor polisi? Kenapa prosesnya masih sangat lambat? Karena gue harus provide psikolog yang beneran berkredibilitas, dan itu nggak cuma satu. Gue harus punya beberapa psikolog untuk mendampingi korban. Dua, gue harus nyari lawyer, dan lawyer pun meskipun sebenarnya banyak lawyer yang nawarin ke gue gitu kan, tapi gue nggak mau nih lawyer karena nyari exposure. Gue nggak mau. Jadi mereka mau pro bono, tapi gue tahu ini kayak pasti lo riding the wave aja. Gue nggak mau. Apakah itu salah? Gue nggak mau karena gue tahu korban tidak akan mau identitasnya dibuka. Dua, ini bukan untuk kontennya si pengacara atau psikolog manapun. Jadi ini kontennya siapa? Ini bukan konten siapapun, ini spreading awareness gitu. Jadi gue meskipun kayak ditawarin sama lawyer banyak banget, gue nggak mau. Gue akhirnya memilih lawyer yang gue kenal aja, yang gue udah percaya. Dan namanya lawyer akan terlihat? Namanya lawyer akan terlihat, dia kan jadi frontman-nya kita kan gitu. Dan untuk ngajak korban untuk berani speak up, itu susahnya minta ampun gitu. Susahnya minta ampun karena rakyat Indonesia masih victim blaming gitu. Kayak misalkan kalau sekarang gue pakai baju ini nih, gue pulang tiba-tiba gue dicolek sama orang, gue ngomong di sosial media pun atau gue nangis pun, orang-orang bilang ya salah sendiri lo pakai baju kayak gitu. Terus ada orang yang korban-korban ini takut diomongin kayak gitu, apalagi beberapa korban sudah ada yang menikah, sudah ada yang punya pacar, atau keluarganya ternyata nggak tahu kalau dia pernah masuk gitu pernah masuk ke hotel bareng dan segala macam. Jadi memang susah banget untuk menyadarkan orang, lo tuh nggak salah, ini bukan salah lo tuh dimanipulasi, lo tuh korban. Itu susahnya minta ampun. Jadi gue, psikolog dan lawyer ini tuh lagi bener-bener memperjuangkan para korban untuk beneran mau bersaksi. Dan ini tuh nggak cuma di Jakarta, ada yang di Palembang, ada yang di Bali, ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi yang gue bisa usaha ini cuman tiket PP gue provide. Selama di sini biaya hidup lo gue tanggung. Cuman ya yang perlu lo lakukan adalah cuman berani dulu deh. Ini nggak akan gampang buat kita semua, cuman lo berani dulu. Jadi kenapa prosesnya lama? Ya karena korban, bukan karena gue menunda-nunda sama kayak gue masih pengen exposure, enggak gitu. Lo sekarang sedang berusaha meyakinkan orang yang merasa jadi korban. Kalau prosesnya sendiri udah sampai mana sih? Prosesnya ini sudah ada beberapa korban yang udah menjadi saksi. Untuk jumlah gue nggak bisa kasih tahu dulu sekarang. Tinggal nyari waktu sih, karena kalau untuk ngelaporin cukup butuh 1 orang untuk jadi pelapor. Cuman untuk saksi-saksi ini kan kita harus datangnya mereka dari beberapa kota gitu kan. Ya harus bersamaan, jadi kayak tinggal nyari waktu. Dan apakah so far lo mendapatkan support dari organisasi tertentu atau apa? Banyak banget. Jadi kemarin dan beberapa hari ini untuk korban yang masih ngerasa trauma dan segala macam, ada beberapa yang mau bantu untuk konseling dan segala macam. Kalaupun ada yang beberapa kota dan gue nggak bisa provide perlindungan hukumnya dia karena udah nge-blow up, ada beberapa LBH juga yang mau bantu kok. Jadi kayak kalau mental health ada Ibunda, ada Relief, ada fame counseling, ada beberapa anggota-anggota HIMSI yang memang psikolog terdaftar dan berlisensi yang mau ngasih terapi gratis sampai beneran ke healing beneran gitu lah. Gitu. Sampai seenggaknya hati lo legaan dulu deh gitu. Untuk masalah advokasi sudah ada beberapa LBH yang mau provide kok.
Oke, kalau begitu, thank you so much, thank Revina, you so much, for Kevin. sharing. Buat kalian yang udah ngedengerin dari awal sampai akhir, thank you so much. Silahkan kalian berkomentar di bawah, tapi ingat komentarnya yang sopan dan jangan menggiring opini macam-macam, karena kita harus menunggu sampai yang memang berwenang ya untuk memberikan keputusan. Kita di sini ya mengungkapkan apa istilahnya ya, mengungkapkan perspektifnya Revina di sini. Nanti kita akan lihat kelanjutannya seperti apa sama-sama. Alright, then I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Bye.